YouTuber penipu yang tidak melanjutkan channel YouTube-nya karena terbongkar aksinya. Hackbay adalah konten creator, YouTuber yang pernah viral. Hanya dengan 7 video saja channelnya mampu menarik penonton hingga jutaan. Sekarang channel itu sudah tidak lagi dilanjutkan karena ada satu creator yang membongkar aksinya yang merugikan dan membodohi banyak orang. A few inches later. Halo, selamat malam. Ini atas nama... Oh maaf, itu ayah saya. Ada urusan apa ya? Oh, maaf, sebelumnya Mas mengganggu. Ini atas nama... Ya, Ini saya pihak kurir dari... Mau konfirmasi pengiriman barang untuk alamat Mas di Jalan RT Kelurahan Kecamatan. Betul? iya betul. Paket dari siapa ya mas? Oh, enggak kok, bercanda. Ini saya Hackbay. Sebelum kamu matiin telepon ini, dengerin saya baik-baik ya Mas. Saya tahu identitas kamu, foto, alamat kamu, dan nama orang tua kamu. Data-data kamu dan data penipuan yang telah kamu lakukan sudah lengkap di sini. Saya bisa hubungi polisi jika saya mau sekarang. A few inches later. Kamu matiin sekali lagi. Besok kamu sarapan di balik jeruji besi sambil makan terasi. Gusti, ngambil dari. Maksudnya apa nelpon-nelpon? Jadi gini, sekitar tanggal 19 Juni, ada yang mau beli sesuatu di kamu. Tapi dia kamu tipu. Korbannya melapor ke saya dan saya minta uangnya untuk dikembalikan atau masalah ini saya perpanjang ke pihak kepolisian. Kamu suka makan nasi uduk kan? Sama, saya juga. Emang mau besok nggak bisa sarapan nasi uduk? Nanti di penjara makannya nasi kucing loh. Ari maneh, ngomong apa sih? Dan saya nggak ngerti maksudnya. Mas, bertobatlah. Jangan banyak nipu. Apa mau sekarang juga polisi datang ke rumah Mas? Terus besok, Mas nggak bisa makan nasi uduk yang 7.000 yang pakai telur. Kamu siapa coba? Ganggu-ganggu hidup orang lain? Orang lain juga nggak ganggu-ganggu hidup kamu kan? Saya ini Hackbay Mas. Kamu dan ayah kamu bisa nonton video saya di YouTube. Kamu ini sudah salah, masih nakal ya. Mending aku deh, atau saya kirim polisi sekarang. Saya ada nomornya ini 14045. Jangan diam aja Mas. Kalau kamu nggak ngaku, saya langsung koordinasi sama polisi setempat buat nyiduk kamu. Saya sadar, saya memang salah. Saya lagi butuh uang bang. Ya jadinya saya terpaksa ngelakuin ini. Soalnya saya kepepet banget. Nah, sekarang mending Mas tobat, nyari rezeki dari usaha yang halal Mas. Apa yang kalian tangkap atau artikan dari ucapan Hackbay? Hacker tidak akan membuat penipu ingin mengenal kita. Sejatinya hacker akan selalu melakukan aksinya secara rahasia. Apa yang dilakukan Hackbay malah sebaliknya. Secara terbuka dia malah menyebutkan namanya yang ingin dikenal. Bahkan mempromosikan videonya. Hackbay malah mengajak nipu untuk bertobat. Emangnya dia siapa? Hai, saya L, dan dia adalah Jika Anda menonton video ini, artinya 6 hari telah berlalu sejak saya membuat surat terbuka untuk B, dan yang bersangkutan tidak menanggapi surat terbuka tersebut. Entah karena yang bersangkutan tidak melihat videonya, atau memang tidak takut, saya tidak begitu peduli. Dan sesuai janji saya, pada video ini, saya akan bongkar identitas sebenarnya dari B. Oke, mari kita mulai. Awal mulanya, saya tidak begitu peduli dengan B, yang dikenal dengan konten mengerjain penipunya. Namun, sejak mengetahui bahwa B adalah pencuri akun, dan salah satu korbannya adalah penjual yang jujur, saya mulai menyelidikinya
untuk membongkar identitas aslinya. Jika kalian mengikuti channel Pace Komputer, kalian mungkin sudah melihat beberapa potongan penyelidikan yang pernah saya lakukan. Setidaknya, beberapa hal yang saya ketahui adalah: yang pertama, B biasanya menggunakan alias Z Lucifer pada akun Mobile Legends maupun website pribadinya. Yang kedua, alamat email yang biasa dia gunakan menggunakan kata Dexter, entah itu Dexter 000, 001, dan sebagainya. Yang ketiga, alamat email pemulihannya adalah Joe bla 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 bla. Saya meyakini email pemulihan ini merupakan alamat email pribadi B, yang berarti nama aslinya diawali dengan kata Joe. Penyelidikan saya berakhir dengan keyakinan bahwa nama asli B diawali dengan kata Joe. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya saya menonton video berjudul B menolong korban penipuan, penipu tidak memberi ampun. Saat berusaha membongkar pembodohan pada video ini, secara kebetulan saya mendapat petunjuk penting tentang identitas B. Pada video ini, ada scene di mana B berusaha masuk ke akun Facebook milik penipu. Pada saat hendak memasukkan nomor handphone penipu, meskipun hanya 1/10 detik, browser B menampilkan username Facebook yang biasa digunakan pada perangkat tersebut, yakni JoeRandy99. Inilah yang menjadi titik awal baru penyelidikan tentang identitas asli dari B. Setelah mengetahui username Facebooknya, silakan masukkan username tersebut di kolom pencarian Facebook. Anda akan mendapatkan profil JoeRandy sesuai username tersebut. Meskipun mendapatkan akun Facebook aslinya, sayangnya profil Facebook tersebut sangat bersifat rahasia, dan informasi yang bisa kita dapatkan hanyalah lokasinya yang berada di Jakarta dan foto profilnya yang hanya foto anak balita. Namun, hal ini menjadi berbeda jika Anda berteman dengan salah satu teman dari JoeRandy. Jika Anda berteman dengan temannya, Anda akan mendapatkan informasi tambahan berupa tanggal kelahirannya, yakni 26 Mei tahun 1996. Namun, sebelum saya menemukan teman dari JoeRandy, saya hanya mengandalkan fitur pencarian dari Facebook. Setelah berkali-kali mencari postingan dari JoeRandy, suatu hari, secara ajaib, muncul hasil pencarian bahwa JoeRandy pernah memposting sesuatu di grup bernama Dialog Ateis Indonesia 7. Saya pun mengirim permintaan bergabung dengan grup tersebut, kemudian disetujui. Setelah bergabung dengan grup tersebut, saya mencoba mencari postingan dengan kata kunci JoeRandy. Saya pun menemukan bahwa JoeRandy merupakan salah satu anggota grup yang cukup aktif dalam grup yang sebagian besar isinya adalah postingan yang cukup sensitif. Sebelumnya saya tegaskan, di sini saya tidak mempermasalahkan soal keyakinan JoeRandy terkait agama, karena hal tersebut merupakan hak asasinya. Di grup ini, saya semata-mata hanya berniat mencari petunjuk yang bisa saya manfaatkan untuk membongkar identitasnya. Setelah pencarian sesaat, petunjuk itu akhirnya muncul. Pada sebuah postingan, JoeRandy memention nama seseorang yang saya yakini adalah teman Facebooknya. Temannya tersebut bernama Nuno Alsyahrafi. Setelah berteman dengan Nuno Alsyahrafi tersebut, saya menggunakan pencarian Facebook dengan kata kunci Nuno Alsyahrafi JoeRandy untuk menemukan postingan yang melibatkan keduanya. Dalam pencarian itu, saya mendapat petunjuk tambahan, yakni JoeRandy sempat tinggal di daerah Kemang. Selain itu, saya juga menemukan foto zaman SMP yang kemungkinan besar adalah foto JoeRandy. Namun, foto tersebut masih belum bisa memperlihatkan wajah JoeRandy yang jelas. Pada pencarian ini,
Akhirnya saya menemukan orang lain yang kemungkinan besar adalah teman Jorendi juga, yakni Dimas Setio Aji. Saya pun mengajukan permintaan pertemanan, dan setelah disetujui, saya pun melakukan pencarian di Facebook dengan kata kunci Dimas Setio Aji Jorendi untuk menemukan postingan yang melibatkan keduanya. Di antara semua postingan yang melibatkan keduanya, postingan terpenting dibuat pada tahun 2015. Pada postingan tersebut, Dimas memposting link dari sebuah blog yang memperlihatkan pada saat itu Dimas tertarik dengan postingan f***ing. Jorendi pun masuk berkomentar pada postingan Dimas tersebut dan mereka terlibat diskusi pendek. Pada postingan ini, Jorendi akhirnya mengirim foto berupa tampilan laptop. Foto ini merupakan bukti kuat pertama yang membuktikan bahwa Jorendi adalah Hackbee. Pada foto ini, silakan Anda perhatikan di sudut kanan keyboard laptop. Anda akan menemukan sejenis stiker berwarna merah dengan pola tertentu. Anda dapat melihat laptop dengan ciri seperti ini pada video Hackbee berjudul "Ngakak, ngerjain teman yang lagi push rank pakai dan video berjudul Bikok dilawan, hacker versus penipu. Selain dua video di atas, laptop ini juga ditemukan pada postingan di akun Yumnata Souvenir yang dulu dibobol oleh Hackbee. Kita kembali ke postingan Facebook. Selain gambar laptop yang menjadi bukti identitasnya sebagai Hackbee, Jorendi juga memposting foto dari email masuknya yang berisi informasi akun hasil curiannya yang dia dapat hanya dalam kurun waktu 1 jam. Selain itu, Jorendi juga memposting foto uang hasil kerjanya serta penegasan bahwa dia adalah scammer. Setelah melihat postingan Dimas tersebut, saya akhirnya yakin bahwa identitas Hackbee adalah Jorendi dan orang tersebut benar-benar adalah pencuri akun, setidaknya sejak tahun 2015. Setelah berteman dengan Nuno dan Dimas yang merupakan teman dari Jorendi, suatu ketika Jorendi menerima permintaan pertemanan saya. Namun, saat belum sempat merekam layar, saya sudah dihapus dari pertemanannya. Namun, saat sempat berteman tersebut, setidaknya ada 2 orang penting selain Nuno dan Dimas yang cukup berpengaruh dalam hidup Jorendi. Orang ketiga bernama Richard. Setelah berteman dengan Richard, saya kembali menggunakan pencarian Facebook dan menemukan bahwa Richard adalah ayah dari Jorendi. Saya tidak tahu entah ayah kandung maupun ayah tiri, dan saya tidak begitu peduli. Setelah Richard, sosok terakhir yang penting dalam akun Facebook Jorendi adalah Rizky Irfansyah. Dalam profilnya yang sempat saya lihat saat berteman, Jorendi mencantumkan Rizky Irfansyah sebagai saudaranya. Dengan memanfaatkan pencarian Facebook, kita mencari postingan bersama antara Rizky dan Jorendi, dan kita akan menemukan foto hasil pertandingan Mobile Legends yang diposting oleh Rizky dan menandai Jorendi di postingan tersebut. Dalam foto itu, Anda akan menemukan bahwa salah satu teman main dari Rizky Irfansyah bernama Z Lucifer, yang tidak lain adalah nickname game Mobile Legends dari Hackbee. Dan jika keduanya merupakan keluarga, ada kemungkinan Jorendi sempat tinggal atau bahkan hingga kini masih tinggal di daerah Sabumijaya, Kampung Dukuh. Penyelidikan di Twitter, saya awali dengan mencari akun Twitter Nuno Alsyah yang merupakan teman dari Jorendi. Hal ini saya lakukan karena nama Nuno Alsyah termasuk jarang dibanding mencari nama Jorendi. Setelah mendapat profil Twitter dari Nuno Alsyah, saya pun menelusuri setiap postingan medianya dengan tujuan mencari petunjuk, baik berupa foto bersama maupun akun Twitter dari Jorendi. Setelah cukup lama mencari postingan Nuno,
Akhirnya ada postingan yang menandai akun Twitter bernama @jorendi_. Pencarian kita berlanjut ke profil @jorendi_. Saat melihat wajah pemilik akun ini, saya langsung merasa yakin telah menemukan wajah di balik masker Hackbee. Saya sengaja scroll hingga ke postingan media bagian bawah untuk melihat postingannya secara berurut. Bagian terpenting dari Twitter ini adalah foto-foto Jorendi. Jadi, bagi Anda yang selama ini penasaran dengan wajah Hackbee, silakan dinikmati. Informasi yang kita dapat dari Twitter adalah Jorendi sempat bersekolah di SMA Negeri 51 Jakarta. Informasi berikutnya adalah postingan bela sungkawa kepada Red Dragon. Anda dapat menonton video Q&A Hackbee untuk menemukan bahwa salah satu gurunya adalah Omega Hanggara alias Red Dragon. Dan yang terakhir, Anda akan menemukan postingan gambar yang terdapat tulisan Dexter 99. Anda tentu tahu bahwa Dexter merupakan salah satu kata yang dipakai Hackbee untuk akun-akunnya. Pace komputer mencoba untuk mencari kejanggalan dari video Hackbee. Saat video ini dibuat, sudah tertanggal 16 Maret tahun 2019. Dan video hacker bertemu penipu online ini sudah tidak muncul lagi di trending Indonesia, meskipun sempat berada di posisi 20 pada tanggal 14 Maret kemarin. Sejujurnya saya kurang berminat membahas video ini. Namun saat membaca komen-komen video ini, saya ikut miris dengan para netizen yang langsung percaya begitu saja. Di sini, saya akan bahas satu persatu kejanggalan yang ada pada video ini. Pertama, judul video dan nama channel. Dalam videonya, ia mendeklarasikan diri sebagai hacker Indonesia dengan nama channel Hackbee. Tidak pernah ada hacker sungguhan yang terang-terangan, seperti halnya tukang begal yang mengaku terang-terangan di depan umum bahwa dia adalah seorang tukang begal. Kedua, hacker bikin channel YouTube. Di antara semua platform video, YouTube adalah website yang paling tidak nyaman untuk seorang hacker. Untuk membuat channel, setidaknya kita harus memiliki akun Gmail. Dan untuk membuat akun ini, kadang diminta konfirmasi nomor handphone. Terlebih jika Anda ingin memasang AdSense. Informasi yang diberikan pasti akan sangat banyak, minimal alamat Anda untuk mengonfirmasinya. Sedangkan hacker sungguhan pasti sangat menjaga informasi pribadinya. Dari detik pertama hingga menit ketiga, isinya hanya intro, ngemis di subscribe, dan pencarian penipu online hingga dapat nomor handphone si penipu. Kita percepat saja karena kurang penting. Pada menit ketiga hingga menit ke-8, sang hacker mengirim chat kepada si penipu layaknya pembeli biasa. Kejanggalan ketiga, sang hacker bertukar pesan dengan nomor handphone. Jika Anda terbiasa menggunakan WhatsApp, Anda pasti tahu bahwa untuk mengirim pesan ke nomor tertentu, Anda terlebih dahulu harus menyimpan nomornya ke kontak Anda. Anda hanya bisa berbalas chat dengan nomor baru jika Anda yang dikirimi chat duluan. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah sang hacker sudah menyimpan nomor handphone dan diberi nama +62 813 4259 7291, terlepas dari apapun nomor yang disimpan. Tujuannya agar penonton menyangka sang hacker benar-benar mengirim pesan ke nomor sang penipu. Kejanggalan keempat, pesan yang sekejap terbaca setelah dikirimkan. Jika Anda perhatikan secara seksama, pesan WhatsApp pertama dibaca sekejap setelah dikirim. Bahkan jeda waktunya mungkin tidak sampai 1 detik.
Penjual pun rata-rata hanya membutuhkan waktu 1 menitan untuk membalas setiap chat yang diberikan. Hal ini memperkuat spekulasi nomor handphone yang disimpan adalah nomor handphone rekan sang hacker. Kejanggalan kelima, dijelaskan bahwa harga barang yang dipesan adalah 2 juta rupiah dengan ongkos kirim Rp50.000. Namun pada total transfer, harga yang muncul adalah 2 juta rupiah pas, sedangkan seharusnya 2.050.000. Anehnya, baik sang hacker maupun si penipu tidak menyadari hal ini sama sekali. Selain ongkos kirim, jasa pengiriman yang akan digunakan, hingga rekening yang awalnya tersedia BCA, BRI, BNI, dan seterusnya, berubah menjadi BRI saja. Penipu online yang sebenarnya biasanya sangat teliti agar terlihat seperti penjual sungguhan, dan tidak akan seteledor itu. Di menit 8.30 hingga menit ke-11, sang hacker akhirnya mendapatkan nama lengkap dan nomor rekening si pelaku penipuan online. Dengan bermodalkan ini, sang hacker berniat melakukan pelacakan. Dalam 3 menit ini, ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan ke-6, bergesernya tampilan. Jika Anda perhatikan secara seksama, pada menit 9:37, ada perubahan posisi pada frame. Anda bisa perhatikan pada tulisan Root Z Lucifer di bagian atas maupun di bagian bawah. Video background yang berubah drastis, dan posisi map yang sempat bergeser. Hal ini memperlihatkan potongan editan video yang sangat cacat. Kejanggalan ke-7, mendapatkan informasi bermodalkan nama dan komen di terminal. Terminal atau command prompt dalam Windows biasanya hanya dapat menjalankan perintah sederhana. Itu pun dengan perintah yang cukup detail. Saya akan coba contohkan penggunaannya pada Windows. Di sini, saya akan coba mengakses local disk F, kemudian membuka file contoh.txt. Jika perintahnya hanya berupa find strep p Ahmad bohongan, tentu komputer Anda pun akan bingung mau dicari di mana. Dan tiba-tiba secara ajaib didapat di engine pusat.php. Satu hal tambahan, seharusnya jika program Excalibur memang sungguhan, tentu sang hacker akan coba mencari terlebih dahulu menggunakan nomor handphone dibanding mencari nama Ahmad yang mungkin ada jutaan di database penduduk Indonesia. Kejanggalan ke-8, identitas diketahui, bahkan nick, nomor KK, hingga NPWP-nya. Jika Anda sungguhan ingin mendapatkan data ini, hal paling memungkinkan adalah membobol website Dispencapil atau sejenisnya yang mencatat identitas KTP. Dan untuk NPWP, hanya mungkin jika Anda membobol database perpajakan. Atau paling mentok, Anda hanya bisa membobol database Bank BRI yang digunakan si pelaku. Sang hacker yang hanya bermodal portal satu data tentu akan sangat kesulitan. Ada baiknya Anda coba buka website Z Lucifer milik sang hacker. Apakah Anda percaya seseorang yang tampilan websitenya seperti pemula begini mampu membobol website pemerintah, terlebih database perbankan? Kejanggalan ke-9, alamat yang dapat diklik dan langsung terhubung ke Google Maps. Anda bayangkan Anda adalah pegawai pemerintah dan disuruh untuk menginput data ratusan juta penduduk. Pasti malasnya minta ampun. Lalu Anda percaya ada orang yang menginput data dan sempat-sempatnya menghubungkan tiap alamat dengan koordinat Google Map-nya. Terlebih map yang dibuka jauh berbeda dengan yang berada di tampilan program Excalibur. Saya akan ilustrasikan kurang lebih bagaimana ia membuat scene ini. Di sini, saya hanya butuh tampilan terminal, Maps Google, dan satu file PDF yang sudah saya siapkan lengkap dengan link Google Maps. Kemudian, saya hanya perlu membuka file PDF tersebut dan mengklik alamat yang sudah berisi link Google Maps pada koordinat tertentu. Sebagai catatan, sang hacker cukup ceroboh hingga saya dapat mengetahui lokasi pasti koordinat yang terdapat pada videonya. Kejanggalan terakhir atau yang ke-10, acting si penipu yang sangat tidak alami, mulai dari intonasi hingga makian yang terasa sangat kaku. Untuk hal ini, silahkan Anda nilai langsung setelah menonton videonya secara lengkap. Pace Komputer mencoba untuk terus mengusik Hackbay agar dia ditanggapi,
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada respon dari Hackby karena ulah Pace Komputer mengusik kontennya. Saya justru berpihak pada Pace Komputer. Untuk penonton Hackby saya tidak bermaksud apa-apa. Kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan dan mempercayai setiap konten adalah sesuatu yang benar dan dapat dipercaya. Jika Anda sempat mengikuti channel Hackby, Anda akan menyadari bahwa beberapa videonya sudah di-private atau mungkin sudah dihapus. Salah satu dari beberapa video yang dihapus itu berjudul Hackby menolong korban penipuan. Penipu tidak memberi ampun. Meskipun sudah dihapus, Anda masih dapat menemukan jejaknya di internet dengan mengetikkan kata kunci Hackby di Google. Bagi Anda yang belum pernah menonton video ini sama sekali, saya jelaskan secara sederhana. Inti dari video ini adalah, seperti konten settingan-settingan yang sebelumnya, Hackby mendapat aduan pelaku penipuan. Kemudian, pelaku dihubungi melalui chat WhatsApp. Skip. Akhirnya, Hackby menghubungi pelaku. Kemudian, pelaku memakinya. Akhir dari dramanya adalah, Hackby membobol akun Tokopedia, Facebook, dan WhatsApp milik pelaku, dan menghapus akun Facebook dan WhatsApp milik pelaku tersebut. Video ini merupakan video yang terlihat paling luar biasa, karena Hackby berhasil membobol 3 akun pelaku sekaligus. Namun, saya akan bahas satu persatu kejanggalan pada video ini. Kejanggalan pertama, metode yang digunakan. Dalam video ini, Hackby memanfaatkan plus untuk mendapatkan akses ke smartphone penipu. Kemudian, setelah berhasil mendapatkan akses ke smartphone penipu, Hackby memanfaatkan fasilitas verifikasi SMS ke nomor telepon dan masuk ke akun pelaku melalui verifikasi yang dikirim ke SMS sang penipu. Untuk Anda yang awam, ada satu hal tersulit dalam metode ini dan beberapa metode penyadapan lainnya, yakni menanamkan aplikasi atau backdoor tertentu di handphone korban. Sebagai contoh sederhana, jika Anda ingin mengendalikan handphone tertentu dari jauh menggunakan TeamViewer, handphone tersebut minimal juga harus sudah menginstal TeamViewer dan menjalankan aplikasinya. Jika Anda ingin melakukan WhatsApp, minimal Anda harus scan barcode dengan handphone milik korban. Dan untuk metode yang digunakan Hackby ini, meskipun langkahnya sangat panjang, pada akhirnya smartphone korban harus menginstal backdoor berupa APK. Meskipun Hackby berhasil mengelabui penipu hingga mendownload APK backdoor ini, pada akhirnya saat APK ini akan diinstal, tetap saja akan muncul konfirmasi penginstalan. Dan jangankan penipu, Anda saja yang awam mungkin akan langsung curiga jika dikirimi APK yang mencurigakan, terlebih saat muncul konfirmasi saat akan menginstal. Hal yang paling masuk akal untuk menjelaskan bagaimana APK backdoor ini mudah terinstall di smartphone korban adalah smartphone tersebut merupakan milik Hackby sendiri, atau minimal milik kenalan Hackby yang berpura-pura menjadi penipu. Kejanggalan kedua, akun Tokopedia. Pada menit ke-12, Hackby mencoba membuka akun Tokopedia penipu, memanfaatkan akses SMS pada smartphone penipu. Setelah mendapat konfirmasi SMS, Hackby yang melihat isi pesan konfirmasi tersebut akhirnya masuk ke akun Tokopedia penipu. Dalam scene Tokopedia ini, kejanggalan terbesar adalah pada akun Tokopedia itu sendiri. Saat ini, Anda mungkin masih bisa mencari nama ABD Muiz di Tokopedia. Akunnya harusnya masih memiliki nama yang sama, termasuk gambar profil logo Apple berwarna tersebut. Silakan Anda lihat info tokonya. Anda akan menemukan bahwa akun ini dibuat sejak April 2019. Dan secara ajaib, video Hackby yang saya bahas ini juga diupload pada bulan April tahun 2019. Penjelasan paling masuk akal adalah kemungkinan terbesar akun Tokopedia ini dibuat sendiri oleh Hackby untuk keperluan videonya.
Kejanggalan ketiga, akun Facebook yang digunakan. Pada menit ke-13, B kemudian mencoba membuka akun Facebook penipu. Dan setelah mendapatkan akses ke akun tersebut, kemudian B menghapus akun Facebook itu. Untuk hal ini, B juga memanfaatkan akses SMS ke smartphone korban untuk mendapatkan konfirmasi pemulihan akun Facebook. Sebelum lanjut, apakah Anda pernah melihat video saya yang berjudul Membantu Penjual yang dibobol B? Jika sudah pernah, Anda tentu tidak akan asing dengan akun Facebook Yumnata Souvenir. Akun ini merupakan akun yang dicuri oleh B selain akun Facebook Anjani Rani yang saat ini masih dia gunakan. Pada video yang sekarang saya bahas ini, jika Anda perhatikan pada menit ke-14, Anda akan menyadari bahwa akun pada video ini adalah akun Yumnata Souvenir yang merupakan akun B yang didapat dari hasil pencurian akun. Kejanggalan keempat, nomor handphone yang digunakan. Sebelumnya, saya sudah memberikan 3 kejanggalan video tersebut dengan poin utama yang menjelaskan bahwa video tersebut jelas merupakan video settingan. Hal ini tidak bisa terbantahkan, terutama saat akun yang digunakan pada bagian Facebook jelas-jelas adalah milik B sendiri, meskipun merupakan hasil curian dari seorang penjual baik-baik. Untuk nomor handphone yang digunakan, meskipun ditutupi berkali-kali, tetap saja terlihat di beberapa potongan video tersebut. Saya pribadi berharap nomor tersebut hanyalah rekayasa, seolah-olah B menggunakan nomor tersebut, padahal dalam prosesnya diganti dengan nomor lain. Jika ini yang terjadi, artinya dosa B hanyalah pembodohan. Namun, jika nomor yang digunakan tersebut ternyata bukan rekayasa dan merupakan nomor B atau minimal temannya seperti dugaan saya pada kejanggalan pertama, dosanya menjadi lumayan besar. Masalahnya, jika Anda coba googling nomor handphone tersebut, akan keluar beberapa aduan kasus penipuan menggunakan nomor handphone tersebut. To the point saja, B, sejujurnya saya sudah muak dengan Anda karena beberapa alasan. Alasan pertama, Anda berulang kali membuat konten pembodohan yang menjijikkan. Alasan kedua, Anda sok-sok melawan penipu, padahal Anda sendiri yang kerjaannya mencuri akun orang. Alasan ketiga, meskipun kemungkinannya kecil, saya curiga Anda termasuk dalam sindikat penipuan. Alasan keempat, secara pribadi, saya berkali-kali dicurigai sebagai orang yang sama di balik topeng Anda. Dan tentu saja, hal itu sangat menjijikkan buat saya. Mana sudi saya disamakan dengan pencuri akun seperti Anda. Alasan terakhir, munculnya akun Instagram Jasa Buy yang menawarkan jasa untuk mengembalikan akun yang hilang. Jika akun Instagram tersebut merupakan milik Anda, tentu saja wajar. Kan profesi Anda memang pencuri akun. Bisa jadi akun yang Anda kembalikan adalah hasil curian Anda, atau mungkin malah sindikat Anda. Namun jika akun Instagram tersebut adalah milik orang lain, tentu saja hal ini memicu terjadinya penipuan-penipuan berikutnya. Mengingat penonton Anda kebanyakan adalah orang-orang yang putus asa dengan akunnya yang sudah dicuri. Kurang lebih 5 hal tersebutlah alasan saya membuat surat terbuka ini.